Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini, Kamis malam Jumat, kita masih kembali bisa duduk di majelis ilmu, di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam. Semoga kehadiran kita di masjid ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nukhbatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan tentang akidah Islam yang dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sampai pada kesempatan malam hari ini, atau kita masih dalam pembahasan Al-Imanu bil Yaumil Akhiri, beriman dengan hari akhir. Dan sebagaimana dalam penjelasan dalam pertemuan bulan yang lalu, iman kepada hari akhir itu adalah iman kepada akan terjadinya hari kiamat. Iman bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin berkata di halaman 49 dari kitabnya Nukhbatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam. Beliau mengatakan, waqad ajma'al muslimuna, dan sungguh kaum muslimin bersepakat, ala itsbatil hisabi, atas ditetapkannya adanya hari perhitungan. Jadi ini kesepakatan umat Islam bahwa nanti kelak pada hari kiamat semua yang dihadapkan di hadapan Allah, manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman yang mengalami hari kiamat akan dihisab. Dihisab itu para jamaah adalah diperhitungkan amal-amalnya. Dari mereka itu dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang nanti kelak langsung masuk surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yaitu orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan
yang mereka langsung masuk surga tanpa dihisab, tidak diperhitungkan amalnya, tidak ditanya, dan juga tidak disiksa, langsung masuk surga. Ini golongan terbaiknya. Golongan kedua adalah yang mengalami yuhasabuna hisaban yasira. Mereka mengalami hisab perhitungan yang ringan. Dan hisab yang ringan sudah pernah saya jelaskan, ini mengulangi sedikit ya, adalah al-ardu. Ditunjukkan amalnya dan dia mengakui bahwa itu amal yang pernah diperbuatnya, namun Allah mengampuni seluruh amal buruknya dan langsung dia disuruh untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah dihisab namun ada nikos di situ. Makanya seorang yang ketika dihisab ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu mengatakan demikian? Maka ketika ditanya dengan berbagai macam pertanyaan itu, dia akan disiksa. Dia akan apa? Para jemaah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka-mereka yang beriman tidak akan kekal di dalam api neraka. Mereka akan dientaskan dari neraka sesudah dosa-dosanya bersih. Dia sudah bersih dari berbagai macam dosa-dosa besar maupun kecil. Maka dia akan dientaskan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah namanya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, sungai kehidupan. Maka penduduk neraka yang sudah menjadi arang itu akan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian setelah sempurna dimasukkan dalam surga. Dan ada manusia-manusia berjamaah yang tidak dihisab, orang-orang kafir, orang-orang munafikun, dan orang-orang musyrikun langsung masuk neraka karena tidak berguna lagi semua amal mereka. Kekafiran mereka, kemunafikan mereka, dan kemusyrikan mereka menghapuskan seluruh amal-amal mereka. Jadi umat Islam sepakat wal jazai, dan juga ditetapkannya adanya balasan atas amal perbuatan, wal jazai alal a'mali, dan balasan atas amal perbuatan, wa huwa muqtadul hikmati, dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari hikmah. Apa maksudnya? Kalau seandainya nanti di akhirat tidak ada hari perhisaban, perhitungan amal, tidak ada pembalasan amal, maka orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dia tidak mendapatkan balasan kebaikannya. Demikian pula orang yang berbuat buruk, ketika berbuat buruk di dunia ini, semena-mena di dunia ini berbuat kedzaliman, tidak mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Tentu ini bukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata, fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, anzalal kutuba, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Apa saja para jamaah yang kita sudah bahas? Az-Zabur, Allah turunkan kepada siapa? Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Dawud itu nabi sekaligus apa? Beliau sekaligus apa para jamaah? Nabi dan Rasul sekaligus raja. Kerajaannya di mana? Di Palestina, di negeri Syam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya itu Sulaiman, di mana Sulaiman diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada ayahandanya, yaitu mampu berbicara dengan bahasa selain bahasanya manusia, memahami bahasa jin dan hewan. Ini tidak ada ilmu seperti ini para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kitab At-Taurah atau Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalimullah, seorang manusia yang pernah langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan itu hanya untuk kaum-kaum tertentu dan waktunya pun terbatas. Begitu Al-Quran diturunkan,
maka kitab-kitab yang terdahulu masa berlakunya sudah habis, tidak berlaku lagi, tidak bisa diamalkan lagi. Sejak diturunkan Al-Quran, Allah merintahkan untuk berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, sampai manusia akhir zaman. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ada juga yang diturunkan selain itu, tapi hanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, tidak setebal kitab. Kalau kitab itu tebal, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian wa arsala rusula, dan Allah telah mengutus para utusannya. Wa farada 'alal ibadi, dan Allah wajibkan atas hamba-hambanya qabula ma ja'u bihi, untuk menerima apa yang para rasul tersebut datang membawanya. Jadi Allah wajibkan kita hamba-hamba Allah untuk menerima dengan ikhlas, dengan tulus apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian wal amala, dan diwajibkan untuk mengamalkan bima yajibul amalu bihi minhu, apa saja amalan yang diwajibkan, minhu yang berasal dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aujaba, kemudian Allah juga mewajibkan kepada hamba-hambanya qitalal mu'aridin, untuk memerangi para penentang, lahu yang menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahalla dima'ahum, dan Allah halalkan darah-darah mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Wa nisa'ahum, dan wanita-wanita mereka. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Ini adalah jihad dalam Islam, para jemaah. Dan sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib mempelajari jihad yang syar'i. Sebab jihad itu ada yang tidak syar'i, tidak sebagaimana yang disyariatkan dalam agama kita. Jihad yang syar'i, pertama perlu saya ingatkan, itu langsung dipimpin oleh waliul amri. Kalau ada khalifah, khalifah yang memimpin langsung. Kalau tidak ada khalifah, maka di bawahnya khalifah, Amirul Mukminin, pimpinan pemerintahan atau negara. Kalau tidak ada, adalah maka waliul amri yang memimpin di negeri tersebut. Apakah malik raja, ataukah dengan nama-nama yang lain sultan. Jadi jihad itu tidak boleh kita berangkat sendiri-sendiri. Namun jihad difa, nah ini jihad mempertahankan negeri, jihad mempertahankan harta, jihad mempertahankan nyawa dan darah serta kehormatan rumah tangga kita atau negeri kita. Ini tidak menunggu instruksi dan komando dari waliul amri. Contoh begini, misalnya ya, negeri kita kan luas para jamaah, dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Kemudian ada sebagian dari pinggir pesisir wilayah kita diserang oleh musuh. Maka penduduk yang tinggal di situ wajib mempertahankan wilayahnya, wajib mempertahankan nyawanya, hartanya, tanpa menunggu instruksi dari pusat lebih dahulu. Baru nanti dilaporkan ke pusat, supaya nanti pusat menurunkan apa? Pasukannya. Tapi kalau kita ingin berjihad, berangkat, tidak boleh kecuali diizinkan oleh waliul amri. Kita ambil contoh. Sekarang bangsa Palestina ditindas. Kaum muslimin di Indonesia ingin membantu. Kalau ingin berangkat berjihad harus seizin dengan waliul amri di negara kita. Karena negara kita berbentuk republik, ya, maka kita izin kepada presiden kita. Kalau tidak diizinkan berangkat, tidak boleh berangkat. Yang wajib berjihad ketika diserang adalah ya penduduk Palestina, kaum muslimin yang tinggal di Palestina. Namun kita yang di sini, apabila memiliki kelebihan harta, silakan membantu saudara kita di Palestina. Saya sedikit mengkabarkan ya, karena berita itu banyak yang dipelintir. Alhamdulillah, pesawat
dari Saudi Arabia itu hampir setiap bulan mengirimkan bantuannya ke Palestina, dan ini tidak pernah diberitakan di sini. Jadi dari Riyadh itu, kalau kami di sana sering dengar beritanya, kirim misalnya obat-obatan, kirim bahan pangan ke Palestina. Dan alhamdulillah juga di Indonesia ini ormas-ormas Islam dan juga yayasan-yayasan Islam itu mengumpulkan dana kemudian dibantukan untuk dikirimkan ke Palestina. Kalau panjenengan lihat berita, ada yang rumah sakit di Palestina itu baru gajian dokter dan perawatnya 3 bulan sekali. Itu gajinya yang menggaji orang Indonesia, para jamaah. Allahu Akbar. Jadi menggaji orang Indonesia. Jadi kaum muslimin di Indonesia ini mengumpulkan dana kemudian dikirimkan ke Palestina, dan itu gajinya pun tidak besar, tidak besar, hanya sekitar $150 itu pun hanya diterima 3 bulan sekali, tapi mereka tetap bekerja karena itu fasilitas umum yang mana kaum muslimin sangat membutuhkannya. Ini contoh ya. Kemudian jihad itu tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Jadi kalau kita berjihad para jamaah, tidak boleh kita merusak tempat ibadah, baik masjid maupun tempat ibadah umat agama lain, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Dalam berjihad tidak boleh kita merusak tempat-tempat ibadah. Tidak boleh kita merusak tanam-tanaman. Jadi merusak misalnya persawahan dibombardir, tidak boleh. Kebun-kebun yang menghasilkan bahan makanan dibombardir, tidak boleh. Ini jihad yang syar'i loh, yang ada tuntunannya yang kita bahas. Kemudian tidak boleh merusak fasum, fasilitas umum, seperti apa? Bandara, terminal, stasiun, kantor radio, kantor televisi, kemudian sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya. Ini fasilitas umum tidak boleh dirusak. Maka bandingkan ya, jihad yang tidak syar'i dengan jihad yang syar'i. Kantor-kantor polisi tidak boleh dirusak, fasilitas umum tidak boleh dirusak. Jadi jihad itu seperti itu. Kemudian jihad yang syar'i tidak boleh membunuh laki-laki yang tidak mengangkat senjata. Jadi misalnya kita perang dengan non-muslim, dengan orang-orang kafir, tidak boleh kita membunuh orang-orang tua atau laki-laki yang tidak mengangkat senjata, baik yang tua, yang sepuh-sepuh maupun anak-anak kecil yang belum balik, yang tidak mengangkat senjata tidak boleh diperangi. Wanita-wanita tidak boleh diperangi, tidak boleh diperkosa, tidak boleh disakiti. Kemudian jihad yang syar'i ini perlu saya sampaikan ini supaya kita tidak, sebab ada sebagian orang begini, jangan bahas jihad katanya. Ini keliru ini. Justru adanya tindakan-tindakan terorisme di banyak tempat karena jihad yang syar'i tidak dibahas. Apabila dibahas, orang tidak akan ikut. Disuruh ngebom sama ustadznya, kamu ngebom kantor polisian, tidak akan mau dia. Ustadz dulu aja yang berangkat, ya. Dia akan mengatakan begitu. Kenapa? Jihad kamu tidak syar'i ustadz. Kalau jihad syar'i tidak seperti itu. Jihad itu bukan merusak, apalagi yang dirusak negerinya sendiri, itu bukan jihad. Ngebom hotel itu fasilitas umum, tidak boleh dirusak para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya itu melihat ya, peperangan di zaman Rasulullah itu mesti pergi ke daerah-daerah yang sepi, ke Badar, ya, ke Uhud, bukan di tengah kota perang. Bahaya itu nanti tombak meloncat kena yang bukan pasukan, ya enggak, kena wanita, kena anak-anak dan seterusnya, merusak rumah. Maka perlu kita belajar sirah nabawiyah, sejarah Nabi, bagaimana dahulu Nabi berjihad. Dan jihad itu tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kemudian mungkin pembahasannya saya singkat saja ya. Paling tidak kita mengenal lah jihad yang betul-betul ada tuntunannya. Jihad yang syar'i itu apabila ada tawanan perang, apabila ada yang menyerah dari pasukan musuh, tidak boleh dibunuh. Jangan dibunuh, tidak boleh disakiti. Jadi misalnya tawanannya dicopoti kukunya tidak boleh, disetrum tidak boleh, tidak dikasih makan tidak boleh. Makanya di zaman Nabi SAW banyak tawanan perang yang masuk Islam karena diperlakukan dengan baik, dikasih makan, ya, ditempatkan di tempat tertentu, dikasih tempat tinggal, walaupun mereka diikat ya. Kalau sekarang di penjara atau di borgol, tapi mereka tetap dimanusiakan,
ya, tetap dimanusiakan. Supaya apa? Tujuannya supaya mereka mendengar firman-firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah, dan juga mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Dan banyak yang masuk Islam. Pernah dengar kisahnya Thumamah ibnu Uthal radhiyallahu anhu? Ini dedengkotnya kepala suku kaum musyrikin, ditangkap oleh para sahabat. Lalu oleh para sahabat diikat di dalam Masjid Nabawi, diikat di tiang masjid. Tidak ada satupun sahabat yang memukulinya, menyakitinya. Bahkan Rasulullah SAW setiap masuk masjid itu menyempatkan lewat di depannya Thumamah sambil ditanya, "Madza bika ya Thumamah? Bagaimana kabarmu wahai Thumamah?" Lihat, Rasulullah panglima perang tanya kabar kepada musuh yang ditawan. Bagaimana kabarmu? Di sekarang tidak ada, Pak, tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu? Walhasil apa? Thumamah akhirnya masuk Islam radhiyallahu anhu. Inilah jihad yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya para jamaah, Islam ini apabila disampaikan apa adanya, yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah ini apa adanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, niscaya kita akan bisa melihat keindahannya Islam. Sekarang Islam kadang-kadang dinilai tidak baik atau buruk oleh sebagian orang karena yang ditampakkan bukan Islam. Sesuatu yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam ajaran Islam, padahal bukan dari Islam. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari Islam. Taib. Kemudian beliau mengatakan, falau lam yakun hisabun wala jazaun, seandainya di akhirat tidak ada hisab, berhitungan amal, wala jazaun, dan tidak ada pula pembalasan amal, tidak dibalas amal, lakana hadza minal abath, niscaya hal ini termasuk tindakan kesia-siaan. Jadi kalau di akhirat misalnya tidak ada pembalasan amal, sia-sia orang beramal baik di dunia ini karena tidak ada balasannya. Dan akan semakin merajalela orang yang berbuat buruk karena tidak ada ancaman, ya. Para jamaah, mohon maaf ya, kalau tidak ada peraturan lalu lintas bagaimana? Kacau nggak di jalan itu? Oh, bisa bertengkar setiap hari, Pak. Ya, apalagi di perempatan pagi-pagi orang berangkat kerja bareng-bareng, tidak ada lampu, ya, traffic light-nya, sudah. Semua ingin duluan, semua ingin mendahului yang lain. Dengan adanya aturan-aturan itu menjadi baik. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu menjadikan baik manusia di dunia ini maupun di akhirat bagi yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Alladzi yunazzahur rabbul haq, alladzi yunazzahur rabbul hakimu anhu, yang mana Allah Ar-Rabbul Hakim, sesembahan yang maha bijaksana, disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Tidak mungkin Allah sia-sia menetapkan hukum-hukum itu. Waqad asyarallahu ta'ala ila dzalika, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada perkara tersebut sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6 dan ke-7. Surat Al-A'raf itu surat nomor 7, ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus utusan kepada mereka. Jadi umat-umat yang pernah mereka diutus kepada mereka utusan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya ini dihisab. Walanas'alannal mursalin, dan sungguh benar-benar kami pun akan bertanya kepada para utusan yang pernah kami utus. Akan ditanya oleh Allah, wahai para utusan, apakah sudah kamu sampaikan agama ini? Maka para dai, ya, orang-orang berilmu itu tidak perlu takut pada jamaah menyampaikan kebenaran. Justru dia harus khawatir dan takut kalau ilmunya itu disembunyikan. Jadi para dai, para ulama, para kiai itu tidak perlu takut menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan bijak, dengan lemah lembut, ya, dengan ikhlas. Jangan dengan kasar. Maka dia nanti selamat di akhirat. Kalau dia menyembunyikan ilmunya, kebenaran itu disembunyikan, justru akan sengsara di akhirat.
karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, wala naqussanna 'alaihim biilmin, dan sungguh benar-benar kami akan kisahkan kepada mereka biilmin, tentang apa yang kami ketahui, wa ma kunna ghaibin, dan sekali-kali kami bukanlah orang yang tidak tahu tentang apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentang apa yang diperbuat oleh hambanya. Surah Al-A'raf, surah nomor 6 dan 7. Kemudian poin yang ketiga, ats-tsalitsu, tentang beriman kepada hari akhir. Ini mengandung 3 perkara. Poin yang ketiga, perkara yang ketiga adalah al-imanu, kewajiban mengimani bil jannati wan nari, surga dan neraka. Jadi kita orang-orang beriman wajib mengimani adanya surga dan neraka. Wa annahuma, dan sungguhnya keduanya, surga dan neraka itu adalah al-ma'alul abadi, tempat kembali yang abadi, lil khalqi, bagi makhluk semuanya. Para jamaah mungkin yang usianya di atas 40 ya, apalagi sudah di atas 60 atau sudah 70-an, rumian nanti meresani rumah masa depan. Jadi ada film judulnya TVRI dulu, Rumah Masa Depan. Masih ingat ya? Rumah Masa Depan. Rumah masa depan itu di mana? Ya di surga. Tapi orang memahami rumah masa depan di dunia ini, tidak. Jadi tempat kembali kita yang abadi itu di surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya memperbanyak permohonan, memohon surga kepada Allah dan berlindung agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Tidak ada seorang pun yang sanggup, para jamaah, untuk disiksa dengan siksa neraka. Yang kuat tidak akan ada satupun. Kenapa? Karena api neraka itu 70 lipat ya panasnya api dunia. 70 kali lipat panas api dunia, itulah api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tingkatan neraka yang paling bawah yang diperuntukkan bagi kaum munafikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu disiksa di kerak neraka yang terbawah. Jadi mereka tempatnya adalah di kerak neraka yang terbawah. Dan nerakanya Allah itu berdarokat. Jadi kalau surga itu berderajat, derajat surga yang paling rendah itu yang paling bawah, yang paling derajat surga yang paling mulia adalah paling atas. Kalau neraka, siksaan neraka yang paling ringan adalah yang paling atas, siksaan neraka yang paling berat adalah yang terbawah. Bisa difahami ini? Silakan dibaca hadis-hadisnya ya, hadis-hadisnya sahih. Jadi siksaan neraka yang teringan, yang paling ringan itu yang paling permukaan. Dan disebutkan penduduk neraka nanti yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib, pamannya Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahwa karena pamannya tidak mau beriman oleh Allah, nanti di kedua telapak kakinya diletakkan jamroh. Tahu jamroh? Bara api. Di kedua telapak kakinya. Kemudian disebabkan jamroh bara api yang ada di telapak kaki itu menyebabkan otaknya Abu Thalib mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa penduduk neraka yang mendapatkan siksa yang terringan, yang paling ringan, ketika masuk di dalamnya dia merasakan bahwa tidak ada manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seberat dirinya. Itu padahal yang paling ringan. Sebaliknya penduduk surga yang mendapatkan derajat surga yang paling bawah, yang paling rendah, begitu masuk ke dalamnya mereka mengatakan tidak ada, mereka merasakan tidak ada manusia yang mendapatkan nikmat senikmat dirinya. Padahal paling bawah. Bagaimana surga yang paling atas?
Dan surga itu derajatnya ada 100 berarti. Yang paling tinggi Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Surga di mana Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah tinggal di sana. Di surga Firdaus yang paling tinggi. Yang di dalamnya ada sungai namanya Al-Kautsar, yang mana airnya itu mengalir sampai hautnya Nabi, telaganya Nabi SAW. Jadi nanti sebelum masuk surga itu, orang-orang beriman ahlus sunnah yang tidak melakukan bid'ah dan kesyirikan itu akan diperkenankan untuk mampir masuk ke telaganya Nabi, kemudian minum 1 teguk atau berapa teguk dari air telaganya Nabi. Baca hadisnya ya. Disebutkan dalam hadis bahwa kata Nabi SAW, telagaku itu masiratu syahrin, jarak lebar dan panjangnya sejarak perjalanan 1 bulan. Berapa para jemaah? 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal warik, dalam satu riwayat abyadu minal laban, airnya lebih putih dari perak atau dari susu. Jadi airnya putih, bukan jernih, putih airnya. Wa ahla minal asal, dan airnya lebih manis dibandingkan madu. Kemudian wa atyabu minal misk, dan lebih harum dibandingkan minyak misik, minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, bejana-bejananya kata Nabi sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Bejana-bejananya. Jadi tidak perlu berebutan. Ada yang pernah menghitung bintang, Pak? Satu galaksi, misalnya galaksi Bima Sakti itu, silakan nanti dirujuk, terutama guru-guru ya, atau adik-adik yang masih sekolah atau kuliah ya, dirujuk berapa jumlah planet yang di dalamnya, yang ada bintang-bintang yang ada di dalamnya. Tidak terhitung, jutaan. Itu satu galaksi. Di langit ini ada berapa galaksi? Tidak perlu berebutan umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun nanti ahlul bid'ah yang selama di dunia ini tidak mau mengikuti sunnah diusir dari telaga. Nabi bertanya, kenapa mereka ya Rasul? Kenapa ya Jibril mereka diusir dari telaga? Karena kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah. Ini bahaya bid'ah para jemaah. Maka jangan kita beramal sesuai dengan bid'ah. Pelajari Al-Quran dan Sunnah, amalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Kalau beramal ikut masyarakat, ya kalau yang kita ikuti itu ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya bagaimana? Beramal itu ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dahulu, setelah mengetahui ilmunya kita amalkan. Karena nanti ahlul bid'ah diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, man syariba minhu, siapa yang meminum dari air telagaku. Dari mana air telaganya Nabi sumbernya? Nah, dari surga Firdaus, dari sungai Al-Kautsar, yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad kami telah karuniakan kepadamu sungai Al-Kautsar atau pemberian yang banyak. Dari sungai Kautsar itu di surga yang tertinggi, di surga Firdaus, surga yang tertinggi dan terluas, terindah. Airnya sampai ke telaganya Nabi. Yang boleh minum adalah ahlu sunnah, yang betul-betul beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini menjadikan kita takut. Kalau kita beramal semau kita, mari para jamaah, terutama wudunya, sholatnya itu tolong diperbaiki. Yang tidak ada tuntunannya jangan diamalkan, ya, tinggalkan. Pelajari bagaimana tata cara sholatnya Nabi SAW, bagaimana zikirnya Nabi, jangan ditambah-tambah. Seperti zikir pada sholat itu ya, setelah salam itu ya cukup astaghfirullah. Nabi begitu, para sahabat semuanya begitu, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tidak ada Nabi astaghfirullahaladzim apalagi ditambah-tambah yang lainnya, tidak ada. Tidak ada Nabi astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak ada. Itu semuanya di luar sholat. Kalau yang bacaan-bacaan yang dibaca itu setelah sholat itu hanya astaghfirullah, 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 jangan ditambah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu yang sahih. Yang lainnya tidak sahih jangan dipakai.
Khawatir nanti kita diusir dari telaganya Nabi SAW. Yang amal kita sudah benar saja belum tentu diterima. Bagaimana dengan amal yang tidak benar? Ini nasihat loh ya ini. Amal kita walaupun sudah benar, kita kerjakan benar, jika tidak ikhlas tidak diterima. Bagaimana dengan amal yang tidak benar? Tidak benar dan tidak ikhlas, bagaimana kira-kira? Tidak akan diterima di sisi Allah. Nabi mengatakan, man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang meminum satu kali tegukan dari air telagaku, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu yang minum air dari telaganya Nabi. Bagaimana dengan air yang ada di surga? Itu telaga ini sebelum masuk surga itu. Bagaimana dengan air yang ada di surga? Para jemaah, pernah dengar tidak? Kalau nanti di surga itu tidak ada WC, tidak ada kloset, tidak ada kamar mandi. Tidak ada di sana. Tidak ada selokan di surga, itu tidak ada selokan, Pak. Jadi saking indahnya. Di dunia ini karena banyak tempat kotoran, akhirnya kadang-kadang bau. Rumah yang indah kalau pas mampet WC-nya itu meluap bau, Pak. Saya pernah ke rumahnya orang, indah sekali. Pas mampet, Pak, akhirnya air itu naik sampai apa? Semua area kamar mandi itu apa? Ini apa namanya itu? Naik airnya. Jadi kalau kamar mandi harus apa, jinjit-jinjit, kemudian mancik ke area WC yang agak tinggi. Ya Allah, berapa kali saya kamar mandi begitu, Pak. Nah, saya mau sampaikan dulu masukan ya, mau kalau diberi masukan. Alhamdulillah masjid ini bagus kamar mandinya. Beberapa masjid itu kamar mandinya sudah tidak terlalu apa, turun, kemudian sering mampet. Ini begini, tolong diingatkan tukang-tukang itu kalau membangun itu ya, jangan saluran air itu diletakkan di bawah tekel. Bagaimana memperbaikinya itu? Kalau di Saudi saluran air itu di luar tembok. Kalau zaman kita mbah-mbah dulu lah, rumah-rumah kita mesti saluran air itu di apa? Di samping tembok rumah itu. Sehingga kalau mampet gampang, ya, tinggal apa? Nyogrok saja atau buka pembukanya, tutupnya. Lah saluran air apa? Di bawah tekel. Rumahnya adik saya, Pak, dijebol itu tekelnya semuanya. Jadi tekel rumah itu dijebol. Rumah baru dibangun setahun atau belum ada, sudah jebol tekel apa? Mampet. Sudah salurnya air di bawah, pipanya kecil. Kemudian rambut-rambut masuk, kotoran-kotoran masuk, mampet. Apalagi sering ibu-ibu buang minyak di tempat apa? Ini apa namanya? Cucian piring. Karena tukang-tukang banyak yang menjadikan satu saluran airnya, itu keliru, tidak boleh jadi satu itu. Karena minyak itu membuat apa? Tersumbat. Di surga tidak ada, Pak. Di surga itu tidak ada WC. Lelek ngengek piye rek? Kalau BAB bagaimana? Pipis piye iki? Terus pundi para jemaah? Tidak buang air besar dan tidak buang air kecil kita ini. Makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita nikmati itu semuanya menjadi keringat yang harum baunya. Surga tidak layak ada tempat-tempat kotor. Selokan itu loh tidak ada nanti di surga, Pak. Jadi surga itu tidak ada yang kotor, semuanya bersih. Manusia penduduk surga itu semuanya tampan, semuanya cantik. Kalau sekarang wis disyukuri saja, wis ngene iki awake dhewe, gelem yo ngene, gak gelem yo ngene. Tapi nanti di surga kita tidak seperti ini. Bahkan penduduk surga itu setiap Jumat itu tidak Jumatan, di sana tidak ada ibadah lagi, sudah menikmati kesenangan hidup. Setiap Jumat itu pergi ke suk itu pasarnya surga, sukul jannah. Tidak ada jual beli di sana. Pasar itu tempat laki-laki berkumpul. Di sana tanahnya harum. Begitu pulang mereka bertambah ganteng dan harum. Dan istrinya di rumah juga bertambah ganteng, bertambah cantik dan harum, Masya Allah. Jadi penduduk surga itu tidak menjadi tua seperti kita sekarang, Pak. Panjenengan saya ganteng 30 nggak nengisor nih, manggil pun 50 swidak terus putih, kata bapak-bapak yang mau sepuh-sepuh kita tambah tua. Tapi di surga tidak. Usianya 30-an tahun, terus muda di sana. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita wajib mempercayai itu. Fal jannatu, maka surga adalah darun naimi, kampung atau negeri yang penuh dengan kenikmatan. Alladzi a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin, yang Allah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang beriman. Al-muttaqin, lagi bertakwa. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa, itulah yang berhak menempati surga. Alladzina amanu
Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang beriman, bima aujaballahu alaihim, terhadap apa yang Allah wajibkan kepada mereka, al-iman bihi, untuk beriman dengannya, wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti orang-orang yang bertakwa. Mukhlisina lillahi, mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Muttabi'ina li rasulihi, dan mereka adalah orang-orang yang ittiba, selalu kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fiha, di dalam surga terdapat min anwa'in naimi, berbagai macam kenikmatan. Dados mangke bapak lan ibu kaum muslimin dan muslimat wonten swarga menika isinipun namung kenikmatan. Mboten wonten kesusahan. Mboten wonten sekedhik kemawon perkara sing dadekake kula panjenengan susah mboten enten. Sedih mboten enten. Sedaya kesainan-kesainan. Lan wonten swarga mboten malih dipun wajibaken ngibadah. Kalau caosi analogi atau kias ringkas, saya berikan contoh ya nyata dalam kehidupan. Anak-anak kalau mau, walaupun semua rezeki itu dari Allah ya, pekerjaan rezeki dari Allah. Anak-anak kalau mau sekolahnya rajin, mulai SD, OTK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rajin, jujur, belajarnya rajin, betul-betul ikhlas karena Allah, jujur, ujian tidak ngerpek, tidak nyontek, tugas-tugas dikerjakan, perguruan tinggi skripsi dikerjakan, apalagi sampai S3, tidak usah khawatir nanti di hari tuanya tinggal menikmati apa? Hari tuanya, kerjaannya mapan, punya gaji dan seterusnya. Tapi yang sejak TK, SD sudah ngerokok, SMP mabuk-mabukan, SMA pil koplo, lulus SMA jambret, ngerampok, apa yang dihasilkan, Pak? Naudzubillah min dzalik. Sebentar keluar dari LP masuk lagi. Demikian seterusnya. Ini di dunia, Pak. Ini di dunia. Makanya kalau kita mau susah payah di dunia ini, dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, insya Allah di akhirat kita tinggal menikmati hasilnya. Dan di surga kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3072, Nabi bersabda, ma la ainun ra'at, di surga itu terdapat banyak hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ma la ainun ra'at, tidak pernah mata melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah telinga mendengarnya. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas di hatinya manusia. Jadi belum pernah terfikirkan para jemaah surga itu bagaimana indahnya. Bagaimana keindahan surga. Nah kalau di dunia ini seindah-indahnya apa yang ada di dunia sebentar akan apa? Lapuk ya, akan rusak, akan usang. Rumah ya para jamaah, berapa tahun bertahan keindahannya? Pinten tahun Pak? Catipun ya, keramiknya, ornamennya itu paling 10 tahun. Mobil berapa tahun? Kata orang-orang, kalau mobil itu dipakai setiap hari itu 8 tahun mulai tidak indah lagi. Kalau dipakai setiap hari. Kalau sering diparkir di garasi ya awet, hanya dipakai ketika pergi hari raya atau ngelencer ya awet. Tapi kalau setiap hari digunakan, panjenengan kan kagungan motor sudah toh, mundut enggal, beli baru. Berapa tahun Pak bertahan keindahannya? Tidak bertahan lama. Ya,
Dunia seperti itu. Panjenengan misalnya di depan rumah dihiasi dengan taman rumah, Masya Allah, didatangkan tukang taman, indah sekali, ya. Ada kolamnya, kasih ikan hias, ya. Ada tanamannya. Itu berapa tahun bertahan itu? Sebentar harus direnovasi lagi, diperbaiki lagi, diperindah lagi. Tapi di surga tidak demikian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, kata Allah Ta'ala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amal-amal yang baik, ulaika hum khairul bariyah, mereka-mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk itu yang beriman dan beramal soleh. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka berupa jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada hukum-hukum Allah. Ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah itu kata para ulama, ridha dengan hukum Allah, ridha dengan perintah dan larangannya. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu diperuntukkan bagi siapa yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari penyejuk pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka dahulu perbuat. Ini kitab ini itu kita peringkas sebenarnya, tapi perlu ya kita menghadiri kajian-kajian, khususnya kajian-kajian akidah. Dan sebagai penutup saya sampaikan para jemaah ya, kalau ingin kita meningkat iman kita, pelajari tauhid dan akidah, khususnya pelajari tentang apa kejadian yang akan dialami manusia semenjak dia meninggal sampai nanti akhir kehidupannya, sampai dia masuk surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu ada kitab yang bagus di Kediri, banyak dikaji oleh salah satu ustadz kita, Ustadz Abdul Hamid, yaitu kitab yang berjudul Madza Ba'dal Maut, apa yang terjadi sesudah kematian. Itu bagus sekali para jemaah. Orang yang belajar itu bertambah keimanannya, semakin dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa kembali ke dunia. Dan mereka seandainya diberi kesempatan kembali, mereka ingin hanya sekali bersujud ikhlas karena Allah. Karena nikmatnya seorang bersujud bisa menyelamatkan dirinya kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan para jemaah, sekalipun singkat pengajian kita setiap Kamis malam Jumat ketiga ini, semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo menawi wonten pengaosan dipun rawi, khususipun pengaosan-pengaosan ingkang bahas kitab babagan tauhid lan akidah, supaya saged nguwataken keimanan kula panjenengan. Sebab menawi iman panjenengan kula menika rusa kuat, imanipun menika bertambah, fa insyaallah kula panjenengan menika enteng nindakne amal-amal kesayangan lan enteng ninggal awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Betul ini para jemaah. Orang yang beriman itu dimudahkan untuk beramal dan dimudahkan untuk menjauhi keburukan-keburukan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Saya berterima kasih kepada Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Jombang atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan dan disediakan kepada kita bersama, sehingga kita bisa mempelajari agama kita di kesempatan malam hari ini
Dan juga saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berkenan hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keturunan yang solih dan solihah, diberi pasangan hidup yang betul-betul mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para jemaah kita selalu istiqomah di atas Islam, dan semoga kelak apabila Allah mewafatkan kita, kita dimudahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.